Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi Tahu Network. Belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita tidak sedang membahas mengenai mikrotik. Kita tidak akan praktek mengenai mikrotik, tapi kita akan membahas mengenai, lebih tepatnya memahami perbedaan WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz. Pernahkah teman-teman sekalian memperhatikan saat ingin menghubungkan perangkat ke WiFi ada dua opsi jaringan? Jadi di sini kita contohkan saja, ada SSID rumah dan SSID rumah 5G. Atau mungkin teman-teman sekalian merasa koneksi internet tiba-tiba lambat padahal sinyalnya penuh. Ya, di sini kita akan membahas perbedaan frekuensi yang paling umum digunakan untuk saat ini, yaitu frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Kita akan coba lihat apa kelebihan kekurangan dari masing-masing frekuensi tersebut. Oke, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu frekuensi WiFi. Frekuensi WiFi ini adalah rentan gelombang radio yang digunakan oleh jaringan nirkabel untuk mengirim data atau menerima data. Dari masing-masing sinyal ini, dia menentukan bagaimana perilaku terhadap kecepatan, jangkauan, dan ketahanan terhadap gangguan ya teman-teman. Ya, di sini teman-teman bisa lihat perbedaan utama dari WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz ya. Pertama di sini jangkauannya. Untuk jangkauannya ini dia lebih jauh ya daripada 5 GHz. Kemudian untuk kecepatannya, pada umumnya untuk WiFi dengan frekuensi 2,4 GHz itu kecepatan maksimal, saya sih lebih suka menyebutnya bandwidth ya teman-teman daripada kecepatan. Di sini bandwidth yang bisa dibawa untuk WiFi 2,4 GHz ini dia ada di kurang lebih 300 Mbps. Kemudian untuk yang 5 GHz ini dia lebih cepat ya. Dia bisa membawa bandwidth sebesar kurang lebih 1 Gbps plus. Kalau dari pengalaman saya sendiri ketika pakai WiFi yang 5 GHz ini, saya pernah coba tes itu bisa sampai 800 Mbps ya teman-teman. Kebetulan di kantor saya, tempat saya bekerja itu bandwidthnya banyak, cukup banyak. Jadi ya pernah saya tes untuk yang WiFi 5 GHz itu kecepatannya bisa sampai 800 Mbps. Waktu itu saya pakai UniFi, access point dari UniFi ya. Oke, berikutnya untuk interferensi. Untuk WiFi 2,4 GHz ini dia memang lebih rentan ya gangguannya. Nanti kita akan bahas apa saja gangguannya. Kemudian untuk 5 GHz untuk interferensinya sangat jarang sekali, sangat minim teman-teman. Kemudian untuk kepadatan pengguna
Ini untuk WiFi 2,4 ini sangat banyak sekali penggunanya. Sedangkan untuk yang 5 GHz ini lebih sedikit. Ini saling berhubungan ya teman-teman, antara interferensi dan kepadatan ini. Untuk kepadatan ini karena penggunanya lebih sedikit, maka dia jadi minim interferensi begitu. Oke, masuk ke halaman berikutnya. Faktor yang mengganggu sinyal WiFi ya. Untuk perangkat 2,4 GHz ini faktor yang mengganggu sinyal dari 2,4 GHz ini ada microwave. Microwave itu alat pemanggang ya teman-teman, pemanggang roti ya, oven. Itu dia mengganggu sinyal WiFi. Kemudian Bluetooth, walkie-talkie, kemudian remote TV itu juga semuanya itu pakai frekuensi 2,4 GHz, dan itu tentunya juga nantinya akan mengganggu ke perangkat WiFi yang kita miliki. Kemudian juga sinyal tetangga itu juga pengaruh ya, mungkin di pemukiman yang sudah padat penduduk dan rata-rata rumahnya pakai WiFi, ya itu juga mengganggu juga teman-teman. Nantinya akan muncul interferensi. Kemudian untuk perangkat 5 GHz ya, ini biasanya yang mengganggu itu perangkat yang memancarkan dua sinyal ya teman-teman, 2,4 dan 5 GHz. Kalau dari pengalaman saya untuk penggunaan perangkat sinyal frekuensi 5G ini cukup jarang ya penggunaannya ya teman-teman. Gangguannya cukup jarang gitu. Kemudian yang mempengaruhi atau mengganggu sinyal dari 5G ini channel DFS. Channel DFS ini dia seperti radar militer, kemudian radar cuaca teman-teman. Ya tapi kan di rumah kita kan nggak ada ya perangkat yang seperti itu ya teman-teman. Ya cukup minim gangguan sinyalnya untuk yang 5G. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi sinyal, penghalang fisik atau benda yang bisa menyerap atau memantulkan sinyal ya, ini seperti tembok yang tebal, kemudian lantai marmer, kemudian ada cermin atau logam. Selanjutnya ada akuarium juga. Akuarium yang besar ini juga mempengaruhi gangguan sinyal WiFi. Kemudian tubuh manusia, jika terlalu ramai atau terlalu padat tempatnya, itu juga mempengaruhi sinyal ya teman-teman. Oke, supaya teman-teman lebih paham bagaimana bentuk dari interferensi sinyal WiFi, entah itu 2,4 atau 5 GHz, saya akan menunjukkan ke teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bagaimana bentuk dari interferensi, apakah bisa dilihat, apakah bisa dimonitoring melalui jaringan kita. Ya, di sini saya akan login di Ruiji Cloud punya saya. Kebetulan untuk aplikasi Ruiji ini dia bisa melakukan scanning ya teman-teman. Jika channel yang kita gunakan terlalu padat atau mungkin banyak interferensi, dia memiliki fitur untuk melakukan scanning teman-teman.
Di sini kita sudah masuk ke user interface-nya Ruiji. Kemudian di sini saya klik device, kemudian saya klik access point. Ini saya punya 36 access point ya teman-teman. Di sini saya akan memperlihatkan ke teman-teman bentuk dari interferensi itu sendiri seperti apa. Oke, di sini saya sudah masuk ke AP19R16. Di sini kita bisa lihat real time statistik ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, sudah masuk. Kita akan bahas yang 2,4 GHz dulu ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat grafiknya sudah mulai berjalan ya. Kemudian untuk yang biru ini adalah garis biru ini adalah channel usage, pengguna dari channel kepadatan. Istilahnya ini adalah tingkat kepadatan channel. Kemudian yang bawah ini adalah R interferensi, teman-teman. Seberapa besar interferensi akan mempengaruhi dari koneksi kita ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah merasakan padahal sinyalnya penuh, tapi kenapa koneksi kita terasa sangat lambat sekali. Bahkan untuk memutar video YouTube itu muter-muternya lama sekali ya teman-teman. Yaitu teman-teman bisa melihat kita bisa mencek interferensi, berapa banyak interferensi atau kepadatan dari channel yang kita gunakan. Ya, ini interferensinya juga lumayan tinggi ya teman-teman. Untuk kepadatan channelnya tidak begitu ya. Untuk yang biru ini channel usage-nya tidak begitu banyak. Ya, ini kan wifi yang ada di access point yang ada di kelas ya teman-teman. Ini kalau misalkan kelasnya sedang aktif karena kebetulan ini hari libur, itu parah sekali di sini teman-teman. Sangat fluktuatif sekali di sini grafiknya. Sekarang kita masuk ke 5 GHz. Kita lihat channel interferensinya. Di sini sangat minim gangguan sekali ya teman-teman, channel interferensinya. Di sini min 100, yang berarti tidak ada gangguan interferensi. Ya. Sekarang teman-teman sudah tahu bentuk dari gangguan interferensi ketika dimonitoring itu seperti apa. Kita masuk ke 2,4 lagi. Kita masuk ke sini ya. Di sini channel interferensi. Ya, di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali access point atau wifi. Ya, ini kurang bagus juga untuk koneksinya, jadi kurang stabil ya teman-teman. Sinyalnya terlalu banyak sekali di sini. Ini sampai overlapping seperti ini, bertabrakan ya. Ini dia akan berpengaruh ke koneksi kita. Ini yang menyebabkan nantinya akan menyebabkan sinyal wifi kita penuh. Tapi kenapa kok koneksi kita lemot? Nah, ini merupakan salah satu faktor kenapa koneksi kita jadi lemot, jadi berkurang. Ini untuk sinyal 2,4 GHz ya teman-teman. Kita pindah ke sinyal 5 GHz. Oke. Di sini teman-teman lihat
Tidak ada channel interferensi sama sekali di sini ya, teman-teman. Tidak ada gangguan channel interferensi di sini. Ya, itulah teman-teman sedikit penjelasan perbedaan WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.